Ini kita bisa bersama dengan Pak Haji Lulung Lunggana ingin membahas sedikit mengapa beliau kembali ke Partai P3. Ya, terima kasih media Pearl ID. Bersyukur sore hari ini kita bisa bertemu. Tentunya salam hangat saya kepada semua saudara-saudaraku di tanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Kalau ditanya kenapa Haji Lulung kembali ke Partai Persatuan Pembangunan atau P3 dari Partai Amanat Nasional, memang belakangan ini saya sering dipanggil oleh para ulama untuk kembali ke Partai Persatuan Pembangunan dari partai yang menjadikan saya sebagai anggota DPR RI. Memang ada persoalan yang terjadi di tahun 2017 kemarin. Saya tidak pernah mengikuti amanat partai, yaitu saya tidak mendukung keputusan partai untuk mendukung pilkada atau calon gubernur dan wakil gubernur pada tahun 2017, yaitu saudara Basuki Cahayapurnama dan saudara Jarod. Karena itulah kemudian pada tanggal 12 Maret 2017 saya mendeklarasikan nama yang lain, yaitu nama Anies Sandi. Kemudian pada satu hari kemudian 13 Maret 2017 saya diberhentikan dari Partai Persatuan Pembangunan. Kepercayaan dengan P3. Iya, memang semenjak saya tinggalkan P3 ini ada turun drastis. Saya malah masyarakat atau umat yang memilihnya. Apa sih yang terjadi? Yang terjadi tadi barusan. Berapa sih pada waktu itu saya pimpin Partai Persatuan Pembangunan di tahun 2014 sampai dengan 2019. Alhamdulillah kursi yang diperoleh oleh saya dan teman-teman pada waktu itu karena kerja keras, memberikan kepercayaan pada masyarakat, melawan kezaliman, tentunya juga sering kontroversi dengan kebijakan gubernur pada waktu itu. Ya, kontroversinya masyarakat tahulah siapa pada waktu itu gubernurnya. Oleh karena itu ini menjadi sebuah jawaban yang pasti masyarakat mendukung Partai Persatuan Pembangunan itu luar biasa gitu. Nah kemudian hari ini insya Allah ya saya bisa mengembalikan kepercayaan itu dari umat dengan cara yang pertama saya juga meminta maaf ya kepada masyarakat yang begitu lama sampai satu periode P3 konflik internal ya 5 tahun lama itu. Udah gitu di penghujungnya kan tahu teman-teman P3 juga di 2017 mendukung pilihan calon gubernur dan calon wakil gubernurnya tidak sejalan dengan amanah partai gitu. Nah dari situ memang saya melakukan bukan perlawanan, artinya saya tidak setuju dengan kebijakan itu, walaupun resikonya saya tahu, resikonya saya bakal dipecat gitu. Tapi ya insya Allah hari itu memang karena ini amanah, saya membela umat, saya membela kepercayaan saya, akhirnya saya diberhentikan pada saat itu. Ya, yang pertama adalah supaya saya sah, ya, dipilih kembali, diberikan kepercayaan kembali dari Partai Persatuan Pembangunan. Saya pertama adalah memang ada muswil P3 di bulan Mei. Itu saya masih jadi anggota DPR RI. Saya nggak tahu apa itu yang terjadi ya. Kendati pun sebelum dari muswil tuh saya sering dimintain para kiai kebaliklah gitu ya. Tapi saya belum tahu apa itu sebenarnya yang terjadi di muswil. Nah, pada waktu saya putuskan saya pindah atau kembali ke P3, saya tentunya harus berhenti dulu jadi anggota partai. Jadi yang saya dengar muswil itu bukan memilih ketua, ya. Jadi muswil itu memilih anggota formatur. Terpilihlah anggota formatur saat itu
yang kemudian saya nggak tahu isinya itu apa, tetapi yang saya dengar belakangan ini saya tahu bahwa formatur tidak bisa menyelesaikan tugasnya selama 20 hari ketentuan dari peraturan organisasi. Nah, berapa lama itu? Kalau dari bulan Mei, katakanlah akhir Juni lah ya, akhir Juni atau awal Juli di pertengahan Juli. Nah, kemudian saya pada tanggal 1 September membuat surat pernyataan menyatakan berhenti dari Partai Amanat Nasional yang langsung saya berikan kepada Ketua Umum Partai Amanat Nasional dan diterima oleh Ketua Umum. Kemudian beliau juga membuat testimoni kepada saya, luar biasa. Dan memang beliau memberikan apresiasi. Saya katakan, Pak Ketum, saya tidak mau berretorika. Karena kepindahan saya ini bukan karena kesibukan, bukan karena ada tugas-tugas lain, tetapi memang saya ada permintaan dan amanah dari para kiai yang saya selama ini sangat mahaba dan tajim untuk kembali ngurusin Partai Persatuan Bangunan. Dia bilang, ya udah deh, baik katanya. Kita masih tetap bisa kolaborasi. Saya berikanlah itu tanggal 1 dan tanggal 2 saya langsung mendaftarkan diri saya ke Partai Persatuan Bangunan. Pada tanggal 3 Septembernya saya mendapatkan KTA, kartu anggota partai. Kemudian pada tanggal 6 Septembernya saya buat surat pernyataan kepada DPR RI bahwa sesuai dengan surat pernyataan berhenti saya jadi kader Partai Amanat Nasional pada tanggal 1 September. Oleh karena itu saya menyatakan berhenti jadi anggota DPR RI kepada Sekjen, ya. Sekjen itu adalah kepala sekretariatnya DPR RI. Kemudian dipersilakan Sekjen memproses jabatan antara waktu saya bila mana ada usulan dari Partai Amanat Nasional perihal tadi ya, apa jabatan antara waktu. Jadi memang sudah, artinya sejak tanggal 6 September itu saya tidak lagi berkantor ya di DPR RI, saya tidak lagi menerima apapun ya, ya itu kenyataannya. Tapi kemudian pada tanggal 9/10/2021 bulan September ini, DPP Partai Persatuan Bangunan mengadakan rapat, membahas surat pernyataan saya, membahas semua surat-surat saya, lalu dia putusinlah Haji Lulung menjadi ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan DKI Jakarta. Nah, dari itu dikeluarkan suratnya, namanya surat keputusan pada tanggal 16. Jadi kalau ada yang komplain gitu, keputusan DPP ini lama sudah gitu, bahwa tidak lagi dengan persoalan formatur, tapi adalah kalau saya lihat setelah saya tahu nih, jadi tidak lagi berbicara formatur, tetapi ini bicara adalah rapat-rapat DPP mengenai persoalan struktur pimpinan DPW P3. Karena kan komposisi kepengurusannya itu adalah Dewan Majelis Pakar, Dewan Mahkamah Partai, Dewan Kehormatan Partai DPW P3, Partai Persatuan Bangunan P3 gitu, sama Dewan Pengurus gitu. Nah ini waktu formatur ini belum tercapai melakukan penyusunan personalia tentang itu, tentang beberapa hal kepengurusan tadi ya, Majelis Syariah, Majelis Kehormatan sama kepengurusan itu memang belum selesai. Oleh karena itu kalaupun ada yang membicarakan menurut mereka saya tidak sah, ya silakan saja melalui menempuh jalur hukum, kan ada sarananya Mahkamah Partai, silakan saja. Bahkan juga sebentar lagi seluruh surat-surat saya akan serahkan secara pribadi gitu ya, bukan saja kemarin dari kepengurusan saya juga sudah memberikan surat untuk DPP mengenai
berhentinya saya dari partai, berhentinya saya dari DPR RI. Berarti struktural di DPW-nya otomatis berubah semua ya Pak Haji ya? Ya, itu memang susunan kepengurusan itu saya tahu setelah saya menerima SK. Ya memang banyak yang saya kenal dan banyak juga orang baru. Terus ada kolaborasi antara tua dan muda lah, saya lihat. Iya, itu tadi saya bilang kan P3 adalah partai memang lama ya, boleh dikatakan pemilihnya pemilih tradisional. Iya. Banyak orang tua dulu yang milih itu, tapi sekarang kan sistematis. Keluarganya, orang tuanya itu menurunkan sama anak-anaknya. Itu. Yang kedua, kepengurusan yang kolaborasi sekarang, tua dan muda ini sangat luar biasa. Ini akan menumbuhkan sebuah kekuatan energi positif. Nah, oleh karena itu, bagaimana caranya? Caranya adalah kita memberikan kepercayaan kepada masyarakat, khususnya anak muda, milenial gitu kan. Yang kedua tadi saya bilang, kedua dan pertama itu yang paling dasar adalah saya meminta maaf kepada seluruh umat ya, yang dia ada di DKI ya, khususnya umumnya yang ada di Indonesia. Begitu lama konflik kita berkepanjangan, umat tahu ya, ada hal lain juga ada bahwa kita tidak sejalan dengan keputusan yang diputuskan oleh DPP saat itu. Maksud saya tidak sejalan dengan ajas kita, yaitu sangat bertentangan barangkali. Kendati pun kita mengerti bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama dalam kepemerintahan, tetapi siapa ini, apa ini Partai Persatuan Pembangunan? Jelas Partai Persatuan Pembangunan, partai yang berajaskan Islam, ya tentunya dengan landasan agama Islam, ya. Nah di sanalah orang melihat fakta dan kenyataan. Saya adalah satu-satunya orang yang memang kontroversi melawan dengan keputusan pimpinan pusat pada waktu itu. Bahkan di Jakarta dulu, ya, di Jakarta dulu, mudah-mudahan sekarang masih melekat gitu. Di Jakarta dulu tuh ada 3 Partai Persatuan Pembangunan, bukan 2 ya. Satu pimpinan Pak Jan Farid, satu pimpinan saudara Romi, yang satu pimpinan Haji Lulung Abraham Lunggana. Ini luar biasa. Jadi, nah itulah alhamdulillah kepercayaan itu sampai sehingga orang-orang bilang bahwa pindahnya Haji Lulung ke Partai Amanat Nasional itu memang membawa gerbong gitu. Kalau saya secara pribadi saya bilang ya sebenarnya tidak begitu gitu. Artinya semua di PAN pada waktu itu kerjalah ya, bukan dari saya saja. Karena hubungan saya dengan pimpinan pusat, dengan ketum Pak Jul Kifli Hasan, dengan sekjen, dengan ketua wilayah Pak Eko, ini sangat bagus sampai hari ini. Insya Allah, kenapa tadi saya bilang ini pasangan yang kolaborasi. Saya orang tua gitu kan, artinya umurnya sudah cukup tua, dan sekarang saya punya sekretaris Gus Najmi. Beliau sangat muda, belum sampai umur 25 ya, dan bertemannya juga sama anak-anak muda. Terus dia juga representatif sekali, memberikan kader-kader yang memang kemarin baru kita taruh, baru berkenalan, luar biasa. Saya gembira sekali ada beberapa teman-teman baru dari anak-anak putri gitu, dan berkomitmen akan membawa sebagian putri-putri yang memang teman-temannya. Nah, di samping itu juga orang-orang tua yang ada di Partai Persatuan Bangunan hari ini juga akan mengajak ya. Ada juga Bu Ustazah Hajjah Norma Nugraha. Ini sangat luar biasa, tokoh ulama, tokoh ya ustazah yang hebat menurut saya ya, yang rela waktunya disumbangkan untuk membesarkan Partai Persatuan Pembangunan. Jadi saya berterima kasih dengan beliau, dan Pak Nugrahanya juga luar biasa. Dia juga orang P3, bahkan anggota DPRD Jawa Barat. Kalau istrinya di sini mau mengabdikan diri di Jakarta, dan akan membawa semua ya jamaahnya luar biasa.
begitu terima surat keputusan, saya harus 3 bulan kemudian paling lama menyelesaikan konsolidasi, membentuk cabang-cabang, membentuk ranting-ranting dan anak ranting. Insya Allah itu bisa lah ya Pak Hidayah. Itu bisa kita jalankan bersama-sama. Bahkan orang bilang, Haji Lulung ada ya yang belum sependapat dengan saya. Haji Lulung mana bisa membesarkan partai? Saya sih bilang iya dong, siapa yang bisa ya. Objektif lah kalau kita bicara sendiri gitu. Tidak bisa, tapi kalau kita bersama-sama dengan niat yang sama-sama luar biasa. Apalagi sekarang isu politik identitas itu ya terus membayang-bayangi kita sehingga kita juga harus melakukan antisipasi perlawanan ya supaya orang-orang yang melakukan propaganda tentang politik identitas mau memainkan menabrakkan agama dengan Pancasila, kemudian politik identitas ini akan merubah Pancasila gitu kan, ideologi Pancasila, dan mereka yang bicara apakah mereka mengerti tentang ini, tentang politik identitas, apa sih isinya politik identitas itu. Nah, saya sampaikan politik identitas itu adalah sarana perjuangan ya masyarakat, suku bangsa, etnis, budaya dan agama. Kalau ada orang yang mengatakan politik identitas akan menabrakkan agama dengan Pancasila, terus akan merubah ideologi Pancasila, saya pikir orang ini mengerti atau tidak. Kalau orang ini mengerti isi daripada politik identitas, berarti orang ini melakukan diskriminasi terhadap masyarakat, suku bangsa, etnis, terus melakukan propaganda dengan agama, ya, dengan budaya. Karena di Republik Indonesia ini saya belum pernah dengar ada agama apapun yang ada indikasi menabrakkan agama dengan Pancasila atau ingin merubah ideologi Pancasila. Kalau itu terjadi, saya bilang wallahu alam, saya bilang itu nggak pernah terjadi. Ada nggak orang yang mau merubah Pancasila? Ada di Republik ini. Siapa? Ya tadi diduga orang yang tidak percaya Tuhan, diduga ada orang yang tidak beragama. Juga faktanya ada yang mau merubah ideologi Pancasila itu hanya separatis. Orang yang mau merdeka di daerahnya masing-masing, yang saudara-saudara tahu itu adanya di mana-mana kan. Dulu di Aceh, di GAM, dulu sekarang ada di Irian ya. Itu sekarang menjadi sorotan bangsa Indonesia. Ya, makanya saya bilang sudahlah stop ya. Siapapun dia melakukan propaganda tentang politik identitas, Anda tahu politik identitas itu siapa? Di situ ada kumpulan masyarakat, suku etnis, budaya dan agama. Hati-hati bicaranya. Pertama secara internal barangkali saya mengharapkan kepada kader, pengurus harus benar-benar memberikan perhatian, membangun komunikasi secara intens, jangan banyak bicara yang tidak substansi ya. Jangan terus yang kemudian jaga ini partai marwahnya ulama, jangan sampai ini pecah lagi, itu pertama. Yang kedua tentunya kita benar-benar harus istiqomah. Istiqomah dalam arti nggak ada siapapun di agama ini yang ingin melakukan merubah Pancasila atau menabrakkan agama dengan Pancasila, nggak ada itu. Maka dari itu ini perlu bentuk propaganda ini perlu diantisipasi dan dilawan ya. Kalau ini dibiarkan pasti kita hancur. Karena kenapa? Kita berkomitmen bahwa agama atau Pancasila adalah landasannya agama. Yang tentunya pertama adalah berketuhanan, yang kedua adalah Pancasila buat kehidupan berbangsa dan bernegara, karena landasannya itu agama. Tidak mungkin ada agama ingin menabrakkan Pancasila atau tidak mungkin ada agama yang mau merubah ideologi Pancasila, itu aja. Pesan terakhir kepada semua masyarakat umat Islam yang tadi saya sudah minta maaf ya. Maafkanlah saya secara pribadi, maafkanlah Partai Persatuan Pembangunan. Saya mengajak mari kembali kita kuatkan. Tidak orang di sana boleh mengatakan berpolitik jangan pakai agama. Tidak bisa itu. Karena kalau tidak pakai agama kita tidak bertuhan, kita tidak bisa hidup berbangsa dan bernegara karena agama. Terima kasih, itu saja. Oke, terima kasih Pak Haji. Mari bersama P3.